Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau coba sharing bagaimana pengolahan data untuk analisis penggunaan antibiotik secara kualitatif menggunakan metode Gesens ya. Nah, data awal yang dibutuhkan tentunya data yang sudah diunduh dari SIM RS masing-masing ya, yang merupakan di masing-masing rumah sakit pasti beda-beda. Tapi unduh saja data apapun yang teman-teman bisa unduh ya, masing-masing SIM RS pasti punya punya kelebihan ataupun kekurangan di dalam data unduhannya. Misalnya ini bukan data tapi ini adalah laporan. Kenapa saya bilang laporan? Karena ada sel yang kosong. Nah, kalau seperti ini memang secara tampilan bagus ya, maksudnya enak dibaca, tetapi untuk diolah komputer itu sulit gitu. Maka data ini ya saya olah ya, saya bikin sheet baru yang pada prinsipnya adalah saya membuat semua selnya terisi. Jadi ini adalah data awalnya dari kolom A sampai kolom M. Sampai kolom L ya, sampai kolom L. Kemudian di kolom M dan seterusnya ini saya buat supaya semua datanya terisi. Sehingga nantinya yang akan saya pakai hanya ada kolom K sampai ke belakang. Ya, kolom K sampai ke belakang ini data yang saya gunakan untuk pengolahan, rekap dan analisisnya gitu. Kemudian data berikutnya yang kita butuhkan adalah data mutasi atau pengeluaran obat dari farmasinya. Nah, ini saya sebutnya data 2. Jadi ada tanggal, nomor rekam medis, obatnya apa, jumlahnya berapa. Kalau perlu kategori dan nomor resep atau lainnya itu teman-teman bisa lebih bagus ya kalau lebih lengkap. Yang jelas data ini sudah data disamarkan teman-teman. Jadi ini bukan data sebenarnya, baik nomor rekam medis maupun data jumlah juga sudah dikelola gitu ya, termasuk kolom-kolom yang lain gitu. Kemudian di sheet referensi ini ya, ini saya punya data ICD-10, kemudian data-data lain yang saya butuhkan. Intinya yang digunakan kayak semacam database gitu ya. Istilahnya kalau apa bahasa awamnya orek-orekan gitu ya. Jadi coret-coretan di mana yang penting dia untuk referensi sheet yang lain. Kemudian diolah data satu, ini kita kan nggak semuanya ingin kita analisis saat ini juga gitu ya. Mungkin kita pingin mulai dari obatnya dulu aja. Misalnya obat yang ampicillin misalkan gitu ya. Ampicillin. Maka ketika kita klik di kata filter berdasar obat dan kata kunci ampi, maka semua yang mengandung nama obat ada kata-kata ampinya dia akan muncul gitu ya. Atau bisa juga berdasarkan diagnosisnya. Misalnya diagnosisnya kita mau pilih yang dispepsia misalkan, dispepsia misalkan yang ada kata-katanya dispepsia. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini ada nomor rekam medisnya ya. Maka bisa kita panggil nih. Misalnya yang ini nanti kita panggil di olah di sheet ini olah data 2 di sini ya. Misalnya ini yang pakai antibiotiknya lebih dari satu ya. Saya contohkan sekalian cara mengerjakannya. Nomor rekam medis kita tekan Ctrl C, kemudian paste value di sini. Nah, kemudian dia pasti akan minta tanggal di sini, dia sebut invalid, kita bisa pilih. Nah, pasiennya mondok tanggal 13 Februari, ini bisa kita amati, kita analisis gitu ya. Artinya dia rawat inap dari tanggal 13 sampai 16 gitu. Tanggal dia dapat obatnya ya, obatnya ini yang terkelola di sini. Ya, obatnya ada Cefixim, ada Ceftriaxone, ada Metronidazole gitu. Nah, maka yang mau kita analisis yang mana? Nah, kalau kita analisis berarti sebentar ini saya hapus dulu ya. Yang kita analisis kita pilih dulu obatnya ya, misalnya yang kita analisis yang Ceftriaxone-nya dulu. Oke, data lengkap enggak? Seumpama data lengkap, maka kita pilih ya. Kalau misalnya data tidak lengkap, maka hanya begini saja teman-teman. Dan ini merah artinya jangan dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini kita blok, kita tekan Ctrl C, kita pindahkan ke data Gisen mulai dari kolom B. Pastenya value saja, nanti dia akan otomatis masuk di sini kategorinya. Ya, nah kategori ini nanti teman-teman bisa lihat kembali ke data 1, data awalnya di nomor 265 ya. Maka kita cari di nomor 265.
Di sini dia akan berwarna hijau. Tandanya dia sudah dianalisis. Tapi yang dianalisis baru ceftriaxonnya saja. Dan kategori gisennya masuk kategori 6. Hasilnya pun juga langsung masuk di sini. Katakanlah ini 18 ya. 18, kita akan coba ambil data yang lain lagi. Ya, misalnya obat yang metronidazol. Katakanlah ini datanya lengkap, kemudian apakah antibiotik diindikasikan? Iya. Kalau tidak, nanti juga munculnya, nah seperti ini, berarti stop, nggak perlu dilanjutkan. Jadi tinggal di copy, kemudian di paste value di Gisen. Nah, kategorinya langsung muncul, dan kita lihat di data 1, nah sekarang dia sudah warna hijau untuk yang metronidazol. Ya, dan hasilnya bisa dilihat di sini, metronidazol ada satu data yang dianalisis, dan data yang dianalisisnya jadi 19. Oke, kita coba lagi, andai kata dia masuk kategori yang antibiotik bijak ya, oke, penggunaan antibiotik yang tepat. Katakanlah kita pakai data yang tadi, tetapi kita ambil yang Cefixim 200. Ini simulasi saja ya. Sini kita hapus dulu, kita ulang lagi, berarti ini lengkap, kemudian diindikasikan iya. Adakah alternatif yang lebih efektif? Tidak, karena itu sudah paling efektif. Adakah alternatif yang lebih tidak toksik? Ya, ada tidak ya? Tidak ada ya. Itu sudah yang paling aman, seperti itu. Adakah alternatif yang lebih murah? Tidak ada. Adakah alternatif yang spektrumnya lebih sempit? Tidak ada. Apakah pemberian terlalu lama? Tidak. Apakah terlalu singkat? Tidak. Apakah dosis tepat? Iya. Apakah interval tepat? Iya. Apakah rute tepat? Iya. Apakah waktu tepat? Iya. Nah, ini tinggal kita copy saja ke Gisen seperti ini. Sorry, di bawahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, maka dia langsung masuk ke kategori 0. Dan kita lihat di sini sudah bertambah datanya ya, yang kategori 0 menjadi 20 data, dan antibiotik yang kita uji sudah bertambah juga yang Cefixim 200. Begitu teman-teman, kira-kira untuk cara membuatnya. Kalau teman-teman ingin tahu atau malah ingin lembar kerjanya langsung, boleh deh kontak saya ya. Nanti kita bisa diskusi bareng data apa yang bisa dilengkapi, misalnya dari antibiotik yang dianalisis dari jumlah data ini berapa yang masuk kategori bijak misalkan gitu, masuk kategori 0 gitu ya, mana yang masuk kategori 1, 2, 3 seperti itu bisa kita tambahkan, termasuk dari data statistik awalnya. Misalnya dari data awal ini, jadi dalam 1 tahun ada berapa pasien, ada berapa bangsal perawatan, ada berapa diagnosis berdasarkan ICD-10, tentunya akan sangat banyak data yang diolah, tapi minimal dari 2 ini ya sudah cukup baiklah untuk mengelola Gisen ya. Dan prinsipnya ini menurut saya mudah, karena nanti setelah teman-teman selesai misalnya berdasarkan diagnosis, misalkan ingin lihat yang berdasarkan nama obatnya, begitu, misalnya ceftriaxone, jadi kita tahu ceftriaxone ini dipakai untuk apa aja ya, untuk diagnosis ICD-10 apa saja gitu. Bisa juga teman-teman tambahkan kode di sini ya, diagnosis ICD-10 seperti di sini, ini kan ada kode juga ya. Nah, di sini ada kodenya juga gitu. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kasih masukan ya, atau kalau teman-teman tertarik dengan lembar kerjanya, boleh deh kontak saya bagi linknya. Wassalamualaikum.